Banyak tuh kalau orang-orang yang pengen kredit itu dia mencari lembaga yang murni syariah. Ya, kita sering kedatangan, ini akadnya murni syariah nggak ya? Murni syariah. Bahkan kami sampai bilang emang kayaknya ini nyarinya yang paling murni sih, paling murni lah ya. Paling murni. Tapi sebenarnya ada nggak sih Ustadz standarisasi kita bisa bilang bahwasannya ini akadnya murni syariah? Iya. Nah, sebetulnya bahasa murni ini juga ambigu ya, bias. Murni ini parameternya apa? Ya, Ya, parameter dianggap murni itu seperti apa? Apakah bisa dipastikan tidak mengandung dosa sama sekali, ya? maksum dong Ustadz. Maksum. Nah, kalau seperti itu kan hampir mustahil ya, Iya. karena tidak ada manusia, apalagi lembaga ya, Iya. apalagi lembaga yang jangankan lembaga, orang aja nggak mungkin ada yang terbebas dari salah dan dosa. Jadi yang ada adalah di lembaga-lembaga syariah itu sebagaimana kita manusia biasa. Ya, artinya hal-hal yang dilarang atau hal-hal yang haram itu senantiasa dikontrol agar tidak terjadi. Ya. Akan tapi bisa terjadi tidak, yang namanya manusia terkadang terjadi, bisa karena human error, bisa karena longgarnya pengawasan, bisa karena kesalahan teknis, atau bisa karena mispersepsi, atau bisa karena operatornya yang kurang memahami dasar-dasar ilmu syariah. Nah, jadi banyak sekali variabel yang menyebabkan manusia itu melakukan kesalahan, apalagi sebuah lembaga. Jadi kalau dibilang murni syariah dalam artian tidak pernah melakukan dosa, ini mungkin hanya Rasulullah SAW yang mampu. Iya, yang mampu. Jadi mustahil ya Ustadz, Mustahil kita menemukan orang, jangankan lembaga ya, orang saja nggak mungkin di zaman sekarang, apalagi kita menemukan orang yang maksum terbebas dari salah dan dosa. Tapi kalau yang dimaksud murni syariah adalah tidak melanggar atau sesuai dengan koridor yang ditentukan oleh standar syariah yang diakui. Oke, berarti standar ini istilahnya sebagai batas lah ya, Batas, sebagai grade bahwasannya emang ini bisa guideline, dibilang sesuai dengan guideline. syariah. Dan itu diakui oleh negara. Ya, Jadi nggak bisa asal kata Ustadz Fulan mengklaim syariah nggak Ya. bisa. Iya, jadi di sebuah negara itu kan ada hukum yang berlaku. Ya, nah di situ terutama di negara-negara Islam juga ada standar syariah yang diterima. Ya, kenapa? Karena perkara muamalah ini termasuk perkara fikih, di mana banyak khilafiyah. Ya, banyak khilafiyah yang terjadi, ya, perbedaan pendapat kalangan para ulama. Nah, kalau kita mengakomodir semua perbedaan pendapat ini, maka tentu saja bisnis tidak mungkin bisa berjalan. Contohnya gimana coba? Nah, misal kita Amalia nih jual produk kredit dengan harga kredit lebih mahal ketimbang harga cash. Tiba-tiba datang nasabah yang dia meyakini pendapat fikih bahwa ketika harga kredit lebih mahal ketimbang harga cash, maka itu adalah riba. Jadi jualan nggak kira-kira? Nggak jadi. Nggak jadi. Khilafiyahnya banyak ya Pak. Nah, itulah mengapa di dalam bisnis itu perlu adanya acuan atau standar yang dipakai untuk apa? Untuk keperluan harmonisasi. Apa Ustadz? Berarti yang tadi itu kan pendapat yang satu ya. Pendapat yang lain berarti boleh dong, ada yang membolehkan bahwasannya memang boleh. Iya, iya boleh. Iya. Berdasarkan ya pendapat yang kuat, jumhur ulama kontemporer pendapat bahwa sebetulnya boleh ya antara harga cash dengan harga kredit diambil keuntungan. Ya. Banyak sekali dalilnya ya, banyak sekali. Di antaranya yang paling menonjol ya bahwasanya rentang waktu ini bisa diambil nilai keuntungan. Ya. Sebagian para ulama mengkiaskannya dengan jual beli salam. Ya, jual beli salam itu kebalikan jual beli kredit. Percaya atau tidak? Kalau saya bilang percaya sih. Tapi kalau lihat skemanya, jual beli salam itu adalah jual beli di mana uang diserahkan terlebih dahulu, barang diserahkan kemudian. Nah, kecenderungan jual beli salam ini harganya adalah murah. Iya. Kenapa? Dengan benefit uang diserahkan terlebih dahulu. Dan di sini adanya penundaan apa? Pemberian barang. Nah, jadi benefit harga murah ya
penundaan penyerahan barang ini dikompensasi dengan benefit murahnya harga barang. Demikian pula kredit. Ya, demikian pula kredit, bahwasanya penyerahan barang di muka dengan pembayaran tertunda. Ya, penundaan pembayaran dikompensasi dengan naiknya harga barang. Iya, naiknya harga barang. Nah, jadi di dalam muamalah itu ya dibolehkan di dalam syariah kita mengambil keuntungan atas penundaan. Ya, dengan catatan ini jual beli ya. Kalau hutang piutang tentu saja nggak boleh. Ini yang namanya riba, riba jahiliyah. Kalau underlying-nya adalah jual beli, maka kita boleh mengambil untung atas dasar penundaan penyerahan salah satu objek jual beli seperti itu. Berarti kembali ke standar yang tadi, kalau di Indonesia kita bisa bilang bahwasannya akad ini murni syariah, berarti harus ada standarnya dong. Betul. Standarnya itu apa kalau? Ya, kalau di Indonesia kita wajib mengacu kepada fatwa-fatwa DSN MUI. Oke. Ya, fatwa DSN. Ketika sebuah lembaga syariah sudah memenuhi peraturan perundang-undangan sesuai undang-undang perbankan syariah, bahwa mereka wajib merujuk kepada fatwa DSN MUI untuk parameter-parameter kesesuaian syariah, maka mereka dinyatakan sesuai dengan syariah seperti itu. Jadi kalau parameternya murni syariah berdasarkan ustadz fulan atau lembaga fulan, tentu saja ini jadi bias standarnya ya. Iya. Bias dan bisnis tidak mungkin bisa. Apalagi di DSN MUI itu juga ada LSP-nya Ustaz ya. Iya, jadi di antara peraturan DSN MUI, setiap lembaga yang mengklaim dirinya syariah wajib memasukkan atau mengadakan struktur pengawas syariah. Dan DSN MUI ini juga nggak sembarangan nih Ustaz ya, mengumpulkan fatwa, mencari fatwa. Tidak, iya tentu saja ini literasinya panjang. Iya. Bahkan di peraturan atau SOP produk itu dari Bank Indonesia itu juga merujuk standar syariah internasional. AOIV. Iya, AOIV. Jadi tidak sembarang. Tapi Ustaz, sayang banget nih ya, di masyarakat itu kalau misalnya dengar kata DSN MUI, masih banyak yang belum percaya bahwasannya fatwanya memang sudah banyak literasi, sudah banyak rujukan, jadi akhirnya malah nggak percaya sama lembaga. Iya, mungkin kalau saya lihat kenapa masyarakat banyak yang mungkin belum, ya saya lihat sih misliterasi ya, tidak mau membaca produknya itu sendiri, teks fatwanya tidak dibaca, jadi berdasarkan asumsi dan mungkin sebagiannya ada unsur-unsur sentimen kelompok ya atau suuzon sehingga tidak bersifat objektif. Contoh fatwa tentang denda keterlambatan. Kalau kita baca fatwanya dengan seksama, tidak ada DSN MUI membolehkan denda keterlambatan, itu nggak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Silakan dilihat fatwanya. Nah, masalah adanya seperti yang pernah kita bahas di sebelumnya ya, di video sebelumnya. Jadi denda yang dikenakan itu berbeda baik dari sisi subjek yang dikenakan, alasan pengenaan denda dan penyalurannya itu berbeda. Itu udah pernah kita bahas. Nanti bisa lihat ke video-video sebelumnya. Jadi ringkasnya itu kalau bahasa standar syariah internasional kan al-iltizam bitasadduq, pemaksaan kepada nasabah yang melakukan pelanggaran untuk bersedekah kepada fakir miskin. Untuk bersedekah. Iya. Untuk mengeluarin riba yang tadi itu ya Ustaz. Iya. Tapi ini untuk mereka yang memang sebenarnya mampu tapi tidak mampu. Yang nilainya itu tidak didasarkan pada uang jumlah hutangnya. Oh, oke. Berarti jadi memang berbeda. Ya, memang berbeda. Penundaan itu juga beda. Cuma masalahnya itu di bahasa Indonesia itu tetap dengan kosakata atau dengan istilah denda ya, itu yang membuat mungkin sebagian masyarakat salah paham. Padahal kalau kita bahasa Arab di bahasa Arab kan beda ya. Bahasa Arabnya apa? Denda gharamatut ta'khir. Ya, gharamatut ta'khir itu bedanya adalah dia nggak peduli nasabah telat bayar karena apapun, tetap dikenakan denda, mau mampu mau nggak mampu, lewat dari tanggal dia terkena denda. Jadi alasan pendendaannya adalah karena dia telat bayar. Apapun alasan. Iya. Ini gharamatut ta'khir. Tapi kalau denda yang ada di bank syariah itu bukan gharamatut ta'khir. Itu adalah al-iltizam bitasadduq. Jadi pemaksaan untuk bersedekah. Dan bahasanya itu ya, katanya bahasanya itu. Jadi nggak ada istilah gharamatut ta'khir di lembaga keuangan syariah, itu nggak ada. Nah, itu salah satu contoh
mispersepsi dan misliterasi ya terhadap fatwa DSN MUI dan standar syariah internasional. Jadi masyarakat mungkin kurang meninjau secara data. Ya. Kurang melihat faktanya tapi langsung dengar dan oh ya udah berarti denda haram. Iya, jadi hanya melihat zahir masih ada denda berarti. Nah itu yang membuat ya jadi lagi-lagi memang harus banyak baca. Banyak paham ya Ustaz ya. Jadi kalau ada nasabah yang bilang kami mencari lembaga yang murni syariah. Nah ini harus kita tanyakan dulu ya, batasan dari murni syariah ini seperti apa. Kalau yang mereka minta adalah tidak pernah melakukan dosa sama sekali, maka ini kita tentu saja di belahan dunia manapun tidak bisa merekomendasikan. Seperti kita tidak bisa. Tapi kalau dimaksud adalah lembaga yang sesuai dengan standar syariah yang diakui di negara tersebut, maka ini insya Allah ada. Dan tentunya kita berupaya untuk melakukan hal itu ya Ustaz. Upaya maksimal. Ya, tentu saja lembaga syariah yang diakui oleh negara ini lebih terpercaya dong ketimbang lembaga syariah yang hanya self declare. Ya self declare atau dia mengklaim sendiri atau menurut ustadznya atau menurut kelompoknya, ini tentu saja lebih aman yang diakui oleh negara karena parameternya banyak dan ada punishment seperti pencabutan perizinan ketika dia menyimpang dari syariah dan bisa dieksekusi langsung oleh penguasa atau negara. Jadi label syariah ini untuk dapat juga nggak sembarangan. Tidak sembarangan. Buat mencabut pun juga nggak sembarangan. Iya, jadi ketika dia melakukan penyimpangan maka akan ada tindakan-tindakan, bahkan ada resiko pencabutan perizinan syariahnya tersebut. Tapi kalau misalnya para teman-teman ragu untuk kesyariahan sebuah akad, entah KPR, entah atau yang lain atau pengen bisnis, di Almalia Credit Consulting juga ada penampingan akad, itu bisa untuk menjaga flow-nya agak sesuai dengan syariah. Dan ini pastinya bersama dengan Ustaz Ahmad Surena langsung. Ya barangkali banyak yang belum yakin karena memang tadi seperti yang kita bicarakan di awal ya, ada variabel-variabel yang memang masih memungkinkan lembaga syariah ini melakukan penyimpangan. Tadi mungkin SDM-nya belum paham syariah ya, karena kita melihat banyak ternyata di lembaga keuangan syariah background-nya nggak linear tuh antara pendidikan dengan pekerjaannya. Jadi banyak pegawai bank tuh Pak lulusan IPB, Institut Perbankan Bogor. Dari mana Pak? Saya IPB, jurusan apa? Peternakan. Iya, jadi seperti itu. Jadi banyak variabel. Atau ada juga yang pegawai atau nasabahnya juga ya, yang belum memahami konsekuensi flow syariah itu menggampangkan. Misalnya ya udah tanda tangannya nanti saja, wakalahnya di akhir saja, atau urutan atau ya sudah notarisnya menggampangkan karena pihak banknya belum datang. Ya tanda tangani dulu saja akad murabahahnya. Nah, ini kan bisa terjadi penyimpangan. Dan yang bikin beda di Almalia itu adalah kami memberikan solusi di sini adalah solusi yang solutif, bukan berdasarkan asumsi. Contohnya itu adalah beberapa lembaga itu juga ada yang pengennya bikin akad sendiri yang tidak sesuai dengan standar di Indonesia. Apakah bisa? Ternyata nggak bisa. Dan bahkan bank pun juga nggak mau ngelakuinnya. Karena itu kalau di sini kami berdasarkan solusi-solusi yang legal itu bisa dilakukan. Ya, jadi kita akan memberikan alternatif ketika itu memungkinkan terjadinya penyimpangan yang masih diterima atau acceptable di hukum negara kita. Iya, jadi tidak sembarang bikin. Meskipun kita pengen yang ideal sih, cuma kan belum bisa itu dilakukan ya Ustaz ya.